Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas untuk soal nomor 31 sampai nomor 50. Di antaranya materi ini nanti akan membahas materinya tentang perubahan lingkungan. Kita mulai dulu ya dari nomor 31. Nomor 31 itu ada soal aktivitas manusia dapat menimbulkan gangguan keseimbangan lingkungan. Aktivitas manusia dapat menimbulkan gangguan lingkungan di antaranya itu seperti adanya menjaring ikan dengan sistem ikat harimau karena ini akan merusak merusak terumbu karang ekosistem terumbu karang, dimana ekosistem terumbu karang ini kan yang ada di bawah laut ya. Nah di situ ada ikan sama terumbu karangnya pasti akan hancur. Terus selanjutnya itu ada 5 aktivitas perubahan lingkungan. Di antaranya dari 5 aktivitas itu dicari nih aktivitas yang terjadi aktivitas perubahan lingkungan yang terjadi karena kelalaian manusia. Jadi karena faktor manusia. Kebakaran hutan itu pasti karena faktor manusia. Kalau gempa bumi pasti faktor alam. Enggak ya, berarti nomor satu iya. Banjir pastinya iya, karena banjir itu kebanyakan karena sampah. Kalau banjir ini ada dua penyebab ya. Dia bisa karena banjir karena sampah atau adanya alih fungsi hutan sebagai daerah resapan air. Lalu kalau gempa bumi ini enggak karena dia adalah faktor alam. Sama kalau kabut ini juga enggak karena dia adalah faktor alam. So, jadi jawabannya adalah antara 1 dan 3, yaitu yang B. Kita nomor ketiga. Penyemaran lingkungan diakibatkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Ingat, untuk bahan bakar fosil itu pastinya akan menghasilkan dua gas, yaitu ada gas CO2 sama gas CO. Nah, oleh karena itu gas CO2 dan gas CO itu dia merupakan gas penyebab efek rumah kaca. Nah, kalau CO dan CO2 itu dia penyebab yang namanya IRK atau efek rumah kaca. So, CFC bukan, CO ini untuk kematian tumbuhan enggak, PO4. Kalau CFC biasanya untuk ozon ya. Kalau PO4 itu biasanya akan menyebabkan yang namanya blooming alga atau peledakan tanaman yang akhirnya juga menyebabkan eutrofikasi. Kalau SO2 dan NO2 ini enggak, karena dia menyebabkan yang namanya hujan asam. Nah, berarti jawabannya adalah yang karena pemanasan global diakibatkan banyaknya gas IRK semakin tinggi di atmosfer. Nah, selanjutnya nomor 34, dewasa hidup penyebabkan akibat CFC. CFC itu dia akan mengakibatkan penipisan lapisan ozon. Akan tipis. So, kalau misalnya ozon itu tipis, ingat ozon itu gunanya untuk melindungi dari sinar UV. Berarti jawabannya ada di B. Lanjut 35, di sekitar rumah Jakarta terdapat tumpukan sampah. Kalau sampah itu dibakar, kalau dibakar otomatis dia akan menghasilkan, nah kalau bau busuk kalau dari sampah, kalau dia mengeluarkan bau busuk itu karena gasnya ada NH3 atau NH4. Tapi kalau dibakar otomatis kalau sampah itu dibakar pasti akan menghasilkan gas samping yaitu CO2 atau CO. So dia akan bertambah di udara gitu ya. Nomor 36, dari bahan bakar fosil dia akan menghasilkan jenis polutan apa? Ingat ya, kalau dari bahan bakar fosil dia hanya bisa menghasilkan dua produk ini yaitu CO2 atau CO. So NH3 itu enggak karena dia akan mengeluarkan bau busuk. PO4 ini enggak karena dia adalah eutrofikasi. Kalau si CFC ini enggak karena dia mengakibatkan lapisan ozon yang menipis. Terus selanjutnya SO2 sama NO4 enggak karena dia mengakibatkan hujan asam. So lebih ke jawabannya. Nomor 37, polusi udara dengan senyawa oksida karbon, oksida nitrogen, oksida belerang. Salah satu persoalan akibat polusi udara adalah adanya hujan asam. Ingat kalau hujan asam tadi karena ada bentuknya asam karbon. Nah, kalau menyebabkan hujan asam diantaranya ada SO2 atau NO2. Berarti jawabannya ada di E. Lanjut nomor 38. Nomor 38 ini adanya suatu bahan pencemar. Bahan pencemar di air itu yang mengakibatkan gangguan pada janin, itu ada timbal, PB, lumbung atau biasa kita sebut juga sebagai timbal. Biasanya penyembar air itu bukan hanya timbal, ada juga merkuri, ada juga kadmium. Nah, biasanya itu berarti jawabannya adalah B. Nomor 39, menyalakan mesin motor dalam ruangan, tapi kalau PB ini menyalakan mesin dalam ruangan tertutup berbahaya karena menimbulkan buangan gas karbon yang tidak sempurna. Karena kayak namanya gas CO, dia akan mengganggu yang namanya pengikatan O2 di dalam alveolus. Alveolus itu adalah sistem pengangkutan oksigen. Terus selanjutnya meningkatnya volume kendaraan di kota bisa menyebabkan peningkatan polusi udara. Cara yang paling tepat biasanya itu adalah menanam pohon di tiap ruas jalan. Terus selanjutnya nomor 41, perhatikan pernyataan di bawah ini. Nah, dari soal ini, jika kendaraan menggunakan bahan bakar diesel pembangkit listrik dengan bahan bakar batu bara pasti akan menghasilkan SO2 sama NO2. Nah, nanti kalau dia bereaksi
otomatis dia akan mengakibatkan yang namanya peristiwa hujan asam. Nah, kalau hujan asam itu kan pH-nya rendah. Kalau pH-nya rendah, otomatis refleksnya akan berkarat, sama untuk tanaman juga tidak bagus. Berarti nomor 3 dan nomor 4. Jawabannya yang D. Nomor 42, suhu rata-rata global ini sudah mulai naik. Kalau naik biasanya itu nah, kalau adanya pemanasan global warming, oke ya, global warming itu diakibatkan oleh IRK-nya tinggi. Kalau IRK-nya tinggi, otomatis suhunya meningkat, suhunya naik. Nah, kalau suhunya naik, pasti akan jadi pelelehan es di kutub. Terus selanjutnya bahkan air lautnya akan naik. Berarti jawabannya ada di atmosfernya. Nah, tadi IRK tinggi karena ada gas CO, berkurangnya volume es di kutub ya. Terus selanjutnya efek rumah kaca ada di 2, 3, dan 6. Jawabannya di D. Nomor 43 ini efek rumah kaca gambarnya. Karena efek rumah kaca itu sebenarnya punya manfaat untuk menghangatkan bumi. Tapi kalau terlalu banyak pasti dia akan, kalau IRK-nya sangat tinggi, nah kalau IRK-nya sangat tinggi, dia akan memberikan dampak negatif. Dampaknya akan negatif. Kenapa? Dia akan mengakibatkan yang namanya pemanasan global. Berarti jawabannya ada di D ini ya. Terus lanjut 44, ledakan tanaman air. Nah, ledakan tanaman air ini disebutnya peristiwa eutrofikasi. Eutrofikasi itu adalah apa sih? Eutrofikasi itu adalah penimbunan sampah organik, itu ya, yang sangat tinggi. Dan dia kalau mati tanamannya itu, kalau tanaman air ini mati, proses dekomposisinya itu butuh banyak oksigen, penguraiannya itu butuh banyak oksigen. Berarti jawabannya ada di nomor E. Lanjut 45, aliran airnya sangat banyak, pertumbuhan ganggang. Nah, berarti ini juga peristiwa eutrofikasi. Nah, eutrofikasi itu kenapa? Karena adanya timbunan bahan organik. Ini dari hasil penggunaan pupuk kimia. Ya, terus lanjut nomor 46, nilai BOD. Nilai BOD itu apa? BOD itu biasanya, nilai BOD itu biasanya digunakan untuk melihat indikator lingkungan. Jadi BOD itu adalah nilai konsumsinya si oksigen oleh para organisme perairan. Nah, berarti kalau nilainya BOD-nya dia tinggi, otomatis kadar pencemarnya itu biasanya tinggi. Kenapa? Karena si organisme perairan ini dia akan bermetabolisme terus, metabolismenya tinggi. Untuk apa? Untuk memecah polutan air. So, nilai BOD-nya dia tinggi. Berarti nilai BOD itu adalah nilai yang berkaitan dengan kecepatan konsumsi oksigen terlalu pada air oleh makhluk hidup yang berada di perairan. Jawabannya adalah K. 47, efek pemanasan global bagi sistem terumbu karang yang menyebabkan kematian karang. Itu kenapa? Karena kadar air lautnya semakin basah. Kalau semakin basah berarti pH-nya sangat tinggi. Lalu nomor 48, kalau hujan yang bercampur dengan zat kimia sulfur oksida SO2, dia pasti menghasilkan hujan asam. Hujan asam, karena asam berarti pH-nya turun. pH-nya turun itu ada di jawaban yang nomor A sama C. Nah, lebih tepatnya yang mana? Kalau yang A itu bukan, kalau di temperatur air itu nanti adanya pemanasan global, tapi kalau hujan asam akan membatasi kelulusan hidup berbagai organisme. Terus lanjut nomor 49, kita akan cari nih beberapa polutan yang ada di pencemaran tanah. Kira-kira apa? Kalau CO2 ada di udara, berarti bukan. Sisa deterjen itu ada di air, berarti bukan. Sama plastik iya. Terus mesin pabrik itu pencemaran suara, berarti bukan. SO2 NO2 itu hujan asam, berarti ada di udara, berarti bukan. Minyak itu ada di air, berarti bukan. Insektisida iya, karena dia ini ada di dalam pupuk kimia. Masyarakat itu di pencemaran suara, berarti nomor 3 dengan nomor 7 ada di D. Selanjutnya nomor 50, pencemaran sampah plastik. Nah, akan dalam tanahnya akan mengulangi menjadi polutan karena tidak dapat ini sama mikroba tanah. Nah, kata kuncinya itu di mikroba tanah. Terus upaya penanggulangannya gimana? Otomatis kita harus mengganti bahan plastiknya ini agar dapat terurai oleh tanah. Ini makanya bioteknologi, namanya edible plastik. Selanjutnya nomor 51, di situ ada upaya penanggulangan pencemaran tanah yang baik adalah pastinya mengolah sampah anorganik menjadi kerajinan bernilai ekonomis, sama mengurangi pembuatan pupuk water secara berlebihan. Otomatis nomor 1 dan nomor 3 benar, dan catatan nomor 1 sama 3 enggak benar, nomor 2 itu enggak ya, 2 itu enggak. Nah, kita akan lihat 4 sama 5. Kalau menambah plastik otomatis salah ya, berarti nomor 5 itu enggak boleh. Jawabannya ada di C, 3 dan 4 ya. Berarti yang benar adalah nomor 1, 3, dan 4.
Terus lanjut nomor 52. Nah, ini adanya pencemaran. Nah, karena lebih dari 50 desibel berarti adanya pencemaran suara. Biasanya ini ada di wilayah pabrik atau misalnya bisa juga wilayah si bandara. Nah, di situ ya. Lanjut kita ke nomor 53. Pupuk kompos merupakan salah satu produk dari daur limbah organik. Biasanya, nah, pupuk kompos ini digunakan untuk apa aja sih manfaatnya yang bukan? Berarti kalau manfaatnya itu ada di jawaban yang nomor A, lalu C, terus yang E. Berarti karena yang bukan manfaatnya itu ada di jawaban nomor D. Lalu nomor 54. Nah, ini 54 adalah produk hasil kreatif. Nah, biasanya hasil kreatif ini dia menggunakan penerapan prinsip dari recycle. Kalau reuse itu digunakan kembali, replace itu diganti, kalau reduce itu pengurangan penggunaan. Lanjut nomor 55, definisi teknis contoh-contoh limbah organik. Kalau contoh-contoh limbah organik lebih tepatnya untuk yang A itu salah di deterjen, nomor yang B itu salah di karet, plastik, dan baterainya karena dia limbah yang anor. Lalu yang C itu salahnya ada di pupuk kompos itu adalah hasil olahan. Nah, terus pupuk kimia ini enggak, karetnya, plastik enggak, berarti jawabannya ada di E. Oke, lanjut nomor 56, limbah anorganiknya. Yuk kita pilih dari nomor 1 sama nomor 8. Kulit buah itu dia potongan besi ya, sayuran itu dia organik, kalian bekas iya, kotoran sapi dia organik, kotoran ayam dia organik, oke ya, botol iya, plastik iya. Berarti ada di nomor 2, 4, 7, dan 8. 2, 4, 2, 4, 7, 8. 6 enggak. Oke. 2, 4, 78, 24, 78, 24, 78 berarti ada di nomor yang B, 247-nya ya. Selesai kita untuk pembahasan yang ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat belajar.